Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kita bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Diharapkan setelah kalian menyimak video kali ini, kalian dapat menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan pengaruh siklus air pada musim kemarau. Dan yang terakhir adalah di sini kalian bisa mengupas tuntas mengenai seni tari daerah di Indonesia. Nah, anak-anak, tentunya kalian sekarang sudah siap untuk mengupas materi ini satu persatu. Kita ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Ayo kita ingat kembali pada pertemuan sebelumnya, Pak Nukman telah menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, ingat tidak dengan slide ini? Tentu kalian ingat. Di mana tahapan pertama kalian diminta untuk membaca dari awal hingga akhir. Setelah itu, temukan kalimat utama di setiap paragraf. Selanjutnya, kalian tandai kata atau kalimat kunci. Masih ingat kan? Dan yang terakhir, kalian bisa membuat peta konsep. Nah, dalam menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi, kalian dapat memahami peristiwa penting dengan cara membaca intensif. Nah, jika kalian sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, maka sebaiknya peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Nah, catatan dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan peristiwa dalam teks. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam memahami peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Nah, untuk menambah keahlian kalian dalam membuat peristiwa penting, maka simaklah teks berikut. Nah, di sini terdapat teks mengenai subak yang terdapat pada buku pena kalian halaman 48 dan 49. Jadi teks ini memiliki judul Subak, Filosofi Keserasian dalam Masyarakat Agraris Pulau Dewata. Nah, silahkan kalian ikuti langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas. Nah, ketika slide ini muncul, maka kalian sudah melakukan langkah pertama, yaitu membaca dari awal sampai akhir. Kalian bisa membaca secara intensif. Maka selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tradisi apa yang dibahas dalam teks? Ada kan tadi di teks ya. Kemudian yang kedua, dari mana tradisi tersebut berasal? Kemudian pertanyaan ketiga, kapan tradisi tersebut mulai ada di masyarakat? Dan yang keempat, bagaimana tradisi tersebut dilakukan? Nah, setelah kalian melihat pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya kalian punya jawabannya kan? Maka selanjutnya kalian bisa menuliskan peristiwa penting pada teks tersebut dengan menggunakan pertanyaan di atas sebagai panduan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, tugas ini merupakan latihan satu untuk kalian. Nah, jika kita menilik lebih dalam lagi, ternyata subak itu memiliki manfaat yang banyak, terutama untuk kesejahteraan petani. Melalui sistem irigasi yang berasaskan keadilan bersama, para petani akan tetap mendapatkan air meskipun dalam keadaan krisis air seperti pada musim kemarau. Nah,
Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas oleh Pak Numan mengenai pengaruh siklus air untuk sesi 1. Di sini kita membahas untuk jilid 2-nya. Nah, pengaruh penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau. Kekeringan adalah peristiwa yang kerap kali terjadi di Indonesia. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Pada musim kemarau, yang terjadi terlalu lama mengakibatkan kekeringan pada sumber-sumber air seperti mata air, sungai, dan danau. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, ternyata minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Minimnya pohon menyebabkan evaporasi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap air hujan yang turun ke permukaan air dan menyimpannya sebagai air tanah. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakan air pada musim kemarau. Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi belakangan ini tentu saja membuat keresahan. Terkadang musim hujan yang terlampau panjang hingga menyebabkan banjir ataupun kemarau yang tidak berkesudahan sehingga pengairan kering. Namun, tahukah kamu bahwa dulu nenek moyang kita bagaimana cara nenek moyang kita mengatasi musim kemarau? Nah, dari dulu nenek moyang kita ternyata sudah memiliki cara untuk meminta hujan. Berbagai daerah di Indonesia memiliki ritual uniknya sendiri guna memanggil hujan. Salah satunya adalah melalui tarian. Ini adalah tarian suling dewa yang merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tarian ini hanya digelar ketika musim kemarau melanda. Tujuannya tentu saja untuk memohon turunnya hujan. Kesenian ini lahir ketika wilayah Bayan dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Tarian suling dewa tadi hanya merupakan salah satu dari banyak tarian yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Hal itu membuat negara Indonesia kaya akan seni dan budaya, terutama seni tari. Seni tari daerah sangat beragam. Setiap daerah memiliki tarian masing-masing sesuai dengan tradisi dan tata cara kehidupan penduduknya. Tari-tarian daerah biasanya dipentaskan pada saat peristiwa penting atau saat diadakan upacara adat. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel mengenai beberapa tarian yang ada di wilayah Indonesia. Kalian bisa melihatnya pada buku pupena kalian pada halaman 51. Di situ terdapat 20 jenis tarian yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil dari tari-tarian yang dimiliki oleh Indonesia. Silahkan kalian baca dengan seksama. Nah, tentunya sekarang kalian sudah memiliki gambaran berapa banyak tarian yang ada di Indonesia. Ingat, itu hanya sebagian kecil saja dari tarian yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa biasanya tari-tarian tersebut dibawakan dengan iringan musik. Musik tersebut bisa berupa tepukan tangan, suara-suara, atau nyanyian, hentakan kaki, atau dengan menggunakan alat musik tradisional. Setiap tarian daerah di Indonesia juga memiliki makna dan fungsi. Contohnya tari saman dari Aceh. Nah, tari saman dari Aceh ini mencerminkan kekompakan, keagamaan, dan sopan santun. Tarian ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dakwah. Sebagai generasi muda Indonesia, kita patut melestarikan kesenian daerah agar tidak punah.
Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi terakhir. Nah, berikutnya kalian diminta untuk mengerjakan latihan 2 setelah tadi kalian mengerjakan latihan 1 yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Perlu kalian ketahui, latihan 2 ini diadakan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas. Di sini kalian akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa air tidak akan habis karena ada siklus air. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa masih ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan? Kalau kalian menyimak materi yang kita bahas tadi, tentu kalian tahu jawabannya. Kemudian di sini kalian diminta untuk memperhatikan sebuah gambar. Ya, ini adalah gambar tari-tarian yang ada di Indonesia. Tugas kalian harus menentukan nama tarian, asal daerah, dan makna tarian tersebut. Tentu tidak susah kan? Setelah ini jangan lupa uploadlah jawaban kalian pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.